Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cynthia Konila Ia, mahasiswa di Universitas Quality Brastagi, Fakultas Pendidikan, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris semester 6. NPM saya 23150-2001. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas TPT training saya yang bertema atau berjudul model atau metode HOTS dalam belajar. Dan sebelum saya membuat video ini, saya juga sudah belajar dan mengenali lebih dalam apa itu model atau metode HOTS dalam prasarana belajar mengajar. Berikut adalah penjelasannya. Nah, pertama-tama kita akan masuk tentang pengertian apa sih itu HOTS. HOTS adalah singkatan dari Higher Order Thinking Skills atau dalam bahasa Indonesia disebut keterampilan berpikir tingkat tinggi. HOTS adalah kemampuan yang berpikir yang tidak sekedar menghafal atau mengingat, menyampaikan kembali atau merujuk pada pengolahan, melainkan HOTS melibatkan kemampuan untuk mengolah informasi, memahami makna, menghubungkan gagasan, menilai, hingga menciptakan sesuatu yang baru. Dalam taksonomi yang sering digunakan, HOTS meliputi 3 tingkatan tertinggi, yaitu menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Ini sangat berbeda dengan berpikir tingkat biasa yang hanya berfokus pada mengingat dan memahami informasi yang sudah ada. Nah, ada beberapa karakteristik utama dari HOTS. Yang pertama adalah membutuhkan pemikiran yang mendalam, yang tentunya tidak cukup hanya dengan menghafal atau mengingat saja. Yang kedua adalah melibatkan proses pengolahan informasi untuk menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah kita miliki. Yang ketiga adalah menuntut pemecahan masalah yang tidak rutin. Ada beberapa jawaban tidak langsung terlihat. Perlu dipikirkan langkah demi langkah dalam penyelesaiannya, rumus demi rumus dalam penyelesaiannya. Karakteristik yang keempat adalah mengutamakan penalaran dan logika, bukan menebak atau melainkan memiliki alasan yang kuat dalam pemecahan masalah tersebut. Mengapa, kenapa, dan untuk apa. Dan karakteristik yang terakhir atau yang kelima adalah mendorong kreativitas dan penemuan gagasan baru. Seperti yang saya katakan di awal tadi, metode atau model belajar HOTS memiliki 3 tingkatan tertinggi. Yang pertama menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Dan di sini saya akan menjelaskan secara rinci tentang 3 tingkatan tertinggi di HOTS ini. Yang pertama adalah menganalisis, kemampuan memecah informasi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, melihat hubungan antar bagian tersebut dengan menemukan pola atau keterkaitannya. Nah, contohnya seperti membedakan fakta dan pendapat dalam sebuah teks, menjelaskan sebab akibat terjadinya suatu peristiwa. Yang kedua adalah mengevaluasi, kemampuan menilai kebenaran fakta, kelebihan, kekurangan, serta kualitas suatu gagasan. Metode atau hasil berdasarkan kriteria tertentu. Contohnya, memberikan penilaian beserta alasan terhadap suatu usulan, memutuskan mana solusi yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah, karena beberapa masalah atau soal itu dapat diselesaikan dari beberapa solusi, dan kita akan mengevaluasi solusi mana yang paling tepat dan paling baik dipakai untuk memecahkan suatu masalah tersebut. Dan yang ketiga adalah mencipta atau membuat.
kemampuan menyusun gagasan baru, merancang sesuatu yang belum ada, atau menyusun kesimpulan yang utuh berdasarkan dari berbagai sumber informasi. Contohnya seperti menyusun rencana pemecahan masalah, membuat karya atau gagasan baru yang bermanfaat. Dari masalah tersebut, kita bisa menyusun cara memecahkan masalahnya atau solusinya, dan dari solusi itu terciptalah gagasan baru. Nah, mengapa metode HORS ini penting dalam belajar? Yang pertama, membantu kita tidak hanya mengetahui atau menghafal saja, tetapi juga memahami dan mampu menggunakan pengetahuan tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, melatih kemampuan memecahkan masalah, berpikir kritis dan kreatif, hal-hal yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari maupun masa depan. Yang ketiga adalah membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna, karena kita diajak untuk berpikir, bukan sekedar menghafal saja. Dan alasan yang terakhir atau alasan keempat adalah membiasakan kita bertanya, meneliti, dan tidak mudah menerima informasi tanpa memeriksanya terlebih dahulu. Jadi, ketika kita belajar, kita bisa menelitinya lebih dalam lagi tanpa menelannya secara bulat-bulat dan mentah-mentah saja. Dengan seperti ini, kita akan terbiasa berpikir kritis dan tidak termakan berita hoax yang akhir-akhir ini sudah banyak sekali. Bagaimana cara membiasakan diri berpikir HORS dalam pembelajaran? Ada cara-caranya. Yang pertama, kita harus membiasakan sering bertanya mengapa, bagaimana bisa, dan apa hubungannya masalah ini dengan pembelajaran ini dan solusi itu. Bukan sekedar apa itu, lalu kita tahu, kita hafal, kita terima. Yang kedua, kita harus mencari lebih dari satu sumber informasi, lalu membandingkannya. Ketika kita mendapatkan pelajaran, kita harus cari lebih dari satu sumber informasinya, seperti dalam artikel A dan artikel B, dan kita sambungkan dan membanding-bandingkannya. Dan yang ketiga adalah kita harus sering membiasakan diri kita mencari lebih dari satu penyelesaian saja untuk satu masalah. Dan yang keempat, kita harus sering melatih diri kita untuk menilai dan memberi alasan atas suatu pendapat atau gagasan. Ketika kita mendapat solusi dari masalah itu, atau mendapat pemecahan masalah dari satu masalah itu, kita harus bisa menilai atau memberi alasan yang jelas mengapa gagasan tersebut bisa bersolusi seperti ini. Dan yang terakhir adalah menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata kita. Dengan seperti itu, kita akan terbiasa berpikir secara HORS atau Higher Order Thinking Skills. Nah, itu tadi penjelasannya tentang apa itu model atau metode HORS. HORS adalah kemampuan berpikir yang tidak hanya cukup tahu saja atau hafal saja, tetapi juga paham dan mampu menghubungkan, menilai, hingga menciptakan sesuatu yang baru. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Ada banyak kekurangan dan kesalahan yang saya perbuat, saya minta maaf, dan saya akan berusaha untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Saya Cynthia Konila Ia, sampai jumpa di video berikutnya.